Bacaan dari Kisah Para Rasul. Stefanus, yang penuh dengan karunia dan kuasa, mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini. Anggota-anggota jemaat ini adalah orang-orang dari Kirene dan dari Alexandria. Mereka datang bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan dari Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus, tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Lalu mereka menghasut beberapa orang untuk mengatakan, "Kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah." Dengan jalan demikian, mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Maka mereka menyergap Stefanus, lalu menyerahkan dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Lalu mereka mengajukan saksi-saksi palsu yang berkata, "Orang ini terus-menerus mengucapkan perkataan yang menghina tempat kudus ini dan hukum Taurat. Sebab kami telah mendengar dia mengatakan bahwa Yesus, orang Nazaret itu, akan merobohkan tempat ini dan mengubah adat istiadat yang diwariskan oleh Musa kepada kita." Semua orang yang duduk dalam sidang mahkamah agama itu menatap Stefanus. Lalu mereka melihat muka Stefanus sama seperti muka seorang malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekalipun para pemuka duduk bersepakat melawan aku, hamba-Mu ini merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Ya, peringatan-peringatan-Mu menjadi kegemaranku, dan kehendak-Mu menjadi penasihat bagiku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jalan hidupku telah kuceritakan, dan Engkau menjawab aku. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Buatlah aku mengerti petunjuk titah-titah-Mu, supaya aku merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku, dan karuniakanlah hukum-Mu kepadaku. Aku telah memilih jalan kebenaran, dan menempatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Berbahagialah orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus mempergandakan roti, keesokan harinya, orang banyak yang masih tinggal di seberang danau Tiberias melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain yang dipakai murid-murid Yesus. Mereka melihat juga bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu, beberapa perahu lain datang dari Tiberias ke dekat tempat mereka makan roti, sesudah Tuhan mengucap syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang.
Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materai. Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Orang banyak mencari Yesus karena mereka dikenyangkan, bukan karena percaya padanya. Kita pun bisa saja terjebak hanya karena ingin mengejar berkat sementara dan lupa mencari yang kekal. Yesus mengingatkan kita agar mencari kehendak-Nya lebih dahulu, serta percaya penuh padanya. Saat kita menaruh hati dan harapan kita padanya, hidup kita dipenuhi damai dan sukacita. Mau dan beranikah kita percaya akan kehendak-Nya di atas segala sesuatu? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Setia, Engkau telah mengenyangkan kami dengan rezeki surgawi. Semoga karenanya kami dikuatkan untuk semakin mengimani Putra-Mu dan melaksanakan kehendak-Nya dalam segala perbuatan yang baik, seraya menantikan kedatangan-Nya kembali. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin.